مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was solihin was sahabati wat tabi'in wa alimin summa ila khususan ila ta'liful alama Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani summa ila ahli kumrul min jamil muslimin wal muslimat Sumausun ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadina sa'ilahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul azim. Hadirin mukarram, para asatiz, para syekh, para masyayikh, para guru, terkhusus di sini telah hadir Ketua DKM Amsola Asupi Bapak Ustadz Haji Edi Apriansah ya kalau nggak salah, Bapak Edi Apriansah, dan juga Abdul Mukarram Ustadz Ali Suryadi, Ustadz Tarmaji apa Sarmaji ya? Tarmaji ya, Ustadz Fahmi Awaludin, Haji Fahmi Awaludin dan yang lainnya lah.
yang tak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak menghilangkan rasa takjim saya, hormat saya pada mereka semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan, segala apa yang kita laksanakan di malam hari ini mendapatkan suatu barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita masuk pada masih mengenai tentang fi fadilatir ramyu. Ramyu yaitu melempar, ya. Tapi maksudnya melempar ini melempar yang namanya anak panah. Ya memang kalau kita perhatikan mungkin sekarang ini tidak, ya kita tidak gunakan jarang karena udah canggih sekarang. Apalagi yang kita dengar di televisi itu ya, terjadi suatu yang namanya huriba itu perang, ya. Kita tahu antara Israel dan negara Palestina sedang bertikai. Dan kita tahu juga bahwa negara yang memiliki wilayah adalah Palestina. Dan Israel hanya menjajah dan mengambil alih. Kalau kita tahu tentang Israel itu adalah waktu zaman Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun. Akhirnya Allah selamatkan dengan tongkatnya membelah lautan. Nabi Musa membawa kaum Israel. Namun di pertengahan itu akhirnya apa? Ada seorang penyihir yang namanya Samiri. Samiri itu ahli sihir. Dia melihat ada tapak kuda di depan langkah Nabi Musa. Akhirnya dia mengumpulkan debu-debu pasirnya. Dikumpulkan, ya, sampailah akhirnya sampai tujuan lautan. Nabi Musa mengangkat tongkatnya, ya, atau menghentakkan tongkatnya. Fir'aun tenggelam saat itu. Namun Fir'aun sudah juga yang dia udah minta ampun, tapi malaikat udah tidak mau. Akhirnya apa? Itu dalam suatu kisah, ya. Nabi Firaun itu dicelupkan lagi sampai dia nggak taubat gitu. Itu kan kisahnya. Nah, mengenai Samiri, setelah Nabi Musa sampai tepian, nah kaum Israel itu, yang namanya kaum Israel itu ya kaumnya itu bako, selalu membangkang, ya. Dan dia itu selalu bangga akan ilmu dan kedudukan dia. Akhirnya pas Nabi Musa pergi, diutuslah Nabi yang selanjutnya. Samirilah bertindak, dia memasukkan debu-debu yang dia ambil dari telapak kaki kuda, ya, dimasukkan ke dalam, dibuatlah patung kerbau. Akhirnya kerbau bisa bicara. Akhirnya orang Israel, ya Israeliat itu menyembah akan berhala, ya. Tapi sekarang yang namanya Yahudi Israel itu ya sekarang bangkit kembali, ya. Makanya waktu Nazi Hitler itu juga kan orang Yahudi dibantai. Akhirnya mereka mencari tempat pengungsian. Waktu zaman Sultan Hamid II itu dari kerajaan Inggris meminta supaya dapat tempat wilayah di Palestina, tapi tidak diterima, nolak Sultan Hamid, ya. Akhirnya apa? Sultan Hamid lah yang dicercar agar tidak jadi raja lagi, diganti dengan warga terus sampai terus akhirnya menempati yang namanya Palestina. Sehingga apa? Mereka menduduki wilayah Palestina dan menguasai sampai sekarang. Dan kita lihat banyak yang namanya Israel itu kan sangat keji dan kejam, ya. Tapi PBB tidak melihat, ya, tentang hak asasi manusia di sana. Pas setelah Hamas menyerang, barulah PBB bilang itu
kejahatan hak asasi manusia. Itulah ya. Kalau Islam itu jaya naik, memang nggak mau mereka. Mereka mau mengatakan kalau Islam jaya, dia gengsi. Ya, bahkan dalam Al-Quran dikatakan walantar doan kal yahudu wan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mereka nggak redo, nggak rela kalau Islam sampai naik. Itu, ya. Sampai apa? Maka dia ingin Islam duduk di bawah kekuasaan mereka. Itu ya, itu singkatnya aja. Makanya kita ini mempelajari tentang memanah. Memang memanah bukanlah suatu hal yang biasa. Tapi zaman Nabi karena peperangan, maka kita umat Islam itu diajarkan memanah. Makanya ada hadis-hadisnya di sini. Baik, kita lanjut kembali. Kemarin sampai, kalau nggak salah ya, sampai Aba qadimahu ala Abu bil birri. Ya, kalau nggak salah ya. Ya, kita lanjut. Wala munasonibu rahimakumullah ta'ala bi ulumi wa bidaraini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, halaman 46, barisan dari bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Di barisan dari bawah ya, di barisan yang ke-13. Ketemu gak? Ya, ketemu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ramyu alal qardi karramyi ala zihad. Ramyu melempar panah, alal qardi, ya bukan par ya, tapi qardi. Qor itu sasaran ya. Jadi ar-ramyu alal qardi karramyi alal jihad. Orang yang melempar panah sampai kepada sasarannya itu bagaikan melempar panah untuk mempertahankan jihad fisabilillah. Itu ya kata Nabi. Jadi kalau dia melempar panah sampai ke sasaran, sampai mengena musuh, maka dia itu mendapatkan fisabilillah. Ya, jihad ya. Nah, jihadnya apa di sini? Maksudnya karami, bagaikan melempar panah ala aduwi, atas kepada musuh, pi jihadi, dalam suatu jihad. Jadi maksudnya itu apa? Di sini barang siapa yang melempar panah tepat sasaran atau tepat mengenai musuh, itu dikatakan al-jihad. Ya, jihad fisabilillah. Wa fi riwayati Ad-Dailami an Ibni Umar, dalam riwayat Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami dari anak dari Ibnu Umar, ar-ramyu khairuma, memanah atau melempar panah itu khairuma, sebaik-baiknya. Ma-nya ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang memanah. Mana ya tadi ya? Khairuma lahwatuhum, bukan lahwi. Malahu watihim, watuhum, ya bukan tuhum ya. Malahwat walau watu tima ya. Ya tima inilah wa malawatum ai ramyu bisyahami khairum ma laibuhum. Jadi sebaik-baiknya orang yang melempar itu ada lahu,
adalah orang yang lalai, maksudnya itu ya. Dia lalai ya, airom ya bisa min, atau dia itu melempar dengan anak panah, khairum lebih baik, malaituhum seperti orang yang bermain-main, bihi tadriban lil harbi, yang diumpamakan bagaikan mempelajari akan peperangan. Maksudnya apa? Jadi kalau orang yang melempar saat itu belajar melemparnya itu lalai, main-main, ya dalam pembelajarannya itu berarti apa? Dia melalaikan nanti akan terjadi perang. Ya. Karena waktu itu kan perang. Jadi Nabi memerintahkan perang. Maka kalau dia main-main dalam belajarnya, ya laibtuhu tuma, ya berarti orang yang memainkannya, melalaikannya itu akan lalai dalam perang. Ya. Wa bi riwayatil Ad-Dailami, dan dalam riwayat Ad-Dailami yang kedua yang selanjutnya, an Jabir ibni Abdullah, dari Jabir ibni Abdullah, bi isnadid dhaif, yang disanadkan, sanadnya itu bentuknya lemah, dhaif. Alimu abnakum, ya ajarkanlah anak laki-lakimu, abnakum, bukan abnakum, abnakum, ajarkanlah anak laki-lakimu, ya karena abna ini bentuknya mufrad, ya mufrad ini berarti rizal, ya abnakum ar-ramyu, tentang memanah, melempar. Fa innahu, maka sesungguhnya mengajarkan anak, nikayatun aduwi, adalah nikayah. Nikayah itu seperti dalam mengenakan mengenai musuh, ya nikayah itu musuhnya kena gitu. Jadi masuk kena ke musuh. Atau maksudnya di sini ta'alimu ramyu, membelajar tentang melempar, bisahmin dengan panah, li abnai. Nah ini kan abnai, ya berarti kan mufrad, laki-laki. Untuk anak laki-laki itu hukumnya adalah sunatan muakkah, ya muakkadah. Jadi mengajarkan anak laki-laki memanah itu hukumnya adalah sunnah muakkad, ya zaman dulu ya. Sekarang masih boleh gak kita belajar memanah? Boleh, iya tetap ada memanah. Ya karena apa? Memanah itu memang melempar itu kan bentuknya bisa jadi senjata, kita bedilkan, itu sama aja memanah, ya melempar juga. Bahkan sekarang kita lihat, kalau kita lihat di TV itu Palestina itu pakai batu diayunkan, ya seperti Nabi Daud kan melempar itu, ya jadi melempar itu kekuatan maksudnya. Jadi ada yang mengatakan ar-ramyu quwwah, ramyu itu melempar itu kekuatan, ya daripada kita memukul dengan pedang masih kuatan melempar gitu, ya jadi ramyu quwwah. Ya kita balik lagi. Anta alamal ramyu bisyahami bi abna'i sunnatal muakkadah. Wa huwa, dan dia yang melempar itu abdalu min durbin bisaifi, itu lebih abdol daripada yang tadi saya katakan, ya memukul, atau bahasanya kalau memukul dengan pedang, membacok lah kalau bahasa kita, ya menebas, ya ini durbul bisaif, menebas dengan pedang. Jadi lebih abdol daripada menebas dengan pedang. Kaza afadal azizi, itu yang lebih utama dikatakan oleh Al-Aziz. Waqala,
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuraddu, barang siapa yuraddu, mengembalikan sahmun, panah, ala maryu, ala romyi, atas panah itu, min gordi, dari sasarannya. Nah, jadi apabila seorang mengembalikan panah kepada yang dipanah pada sasaran, maka nah di sini katakan lagi, kana lahu bikuli kodamin ajrun anfaqaraqabah, ya. Jadi orang yang membalikan panah itu kepada panah yang telah ditetapkan pada sasaran, itu dikatakan di sini sebagaimana mendapatkan suatu pahala, ajrun. Apa pahalanya? Nah, ini pahalanya itu antiqal raqabah, itu bisa membebaskan budak. Raqabah itu budak. Jadi gini, saya lempar misalkan panah, ya, kena ke Ustadz Aidir, nggak lama Ustadz Ali ambilin tuh panahnya, kasih ke saya lagi. Jadi dia membalikkan panah itu ke saya lagi. Itu adalah sama saja dapatkan pahala membebaskan budak. Begitu aja, ya. Mengambil panah yang telah kita lempar, dibalikin lagi yang pemanahnya, itu mendapatkan pahala. Paham nggak? Ya, ini saya manah nih. Ya, saya ulang lagi, saya manah nih, kena, ya kan? Satu. Nah, akhirnya apa? Nah, tali panahnya diambil lagi. Nih, balikin ke saya. Ya, itu buat manah lagi buat orang lain, pasti manahnya kepada yang mutaaddi pada musuhnya, kan gitu. Nah, sama aja kalau kita bahasa kita yang menyiapkan pelurunya, ya. Ya kan kalau tentara itu pelurunya disiapkan, dia nembak, ada yang bawain. Nah, itu sama aja, ya. Wah, apalagi ya, orang ngaji nyiapin minumannya, konsumsinya, alhamdulillah. Ya, itu pahalanya lebih besar. Makanya saya minum dulu nih. Alhamdulillah, bismillah. Balik lagi suara saya hilang. Ya. Ini bibarakatil ladzi yatarattu alma. Ini berkah orang yang memberikan minum pada orang yang mengajar itu, ya. Suara saya alhamdulillah balik lagi. Ya itu. Ya, tapi ya minum janganlah, ntar saya habis. Ya enggak lah, ya. Ya, kita kembali. Sampai mana tadi itu? Bisaib, ya, sampai min darbi bisaib kadzalika abadal aziz, ya. Terus ya. Oh ini wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka ramyu, barang siapa yang meninggalkan panah ba'da ta'allum, ya, faqad taraka sunnah min sunnati. Nah, ini kembali kepada kita nih. Barang siapa yang telah meninggalkan pembelajaran dari memanah, dia udah belajar memanah, tapi dia lupa, ditinggalin, ya, nggak ngamalin lagi. Itu dikatakan al-Nabi adalah apa? Ya, dia itu telah meninggalkan sunnahku. Sama aja kita belajar kitab nih, saya nerangkan kitab, pas saya nerangkan kitab baca nih, ya paham kita nih sampai sini kita paham, pulang dari belajar ilmu, udah lupain aja, nggak diinget lagi, ya nggak diamalin, ya nggak dipakai lagi, kan namanya kalau nggak diamalin sia-sia.
Ya, ilmu kan yang kita cari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmunya nggak dimanfaatkan, berarti kita khosir, rugilah kita. Ya, sayang. Ya, kalau dapat ilmu amalkan, amalkan. Nah, itulah ilmu nafi. Nah, sama dengan orang yang belajar memanah, tapi dia ninggalin tuh memanah. Karena saat itu perang, ya saat dia dikirim dalam peperangan, dia lupa cara memanah. Makanya ya berarti dia itu sudah meninggalkan sunnah dari sunnah Nabi. Itu ya, paham ya Pak ya? Ya mudah-mudahan paham lah, amin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man alima ramiyum, barang siapa pakot ya sampai jihadnya aja, fartobik yami, maka dia akan dikatakan suatu hanya mendapatkan mendirikan bima ta'ain, seperti masih mendapat pahala padanya. Maksudnya apa? Maksudnya bima ta'ain, dia masih diri nggak mau berusaha, maka itu pais payaksim, dia itu berdosa. Itu jadi maksudnya kalau orang belajar dia lupakan dan dia masih mau belajar mendirikannya keduanya, terus dia nggak mau lagi, ya meninggalkan lagi, ya hanya masih aja tahu aja, maka di sini katakan apa? Payak sini, ya payak sim, maka dia berdosa. Lanjut nggak nih Isa? Ya cukup ya Isa ini ya. Ya besok kita lanjutkan kembali. Dan kita nanti bisa kita bahas kembali tentang birrul walidain. Mudah-mudahan apa kita laksanakan ini, kajian ini memberikan suatu bekal ilmu kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita menjadi ilmu yang nafi, selalu bertambah dan bertambah, karena kita tetap yang namanya ilmu tetap kita cari, kita tambahkan, kita berupaya mendapatkan suatu kebahagiaan dalam ilmu. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azim sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dina ma'a ahli qatri unsa wa zakrana. Rabbana wa faqihna wa faqihhum lima tardi qawlan wa fi'lan wa karaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.